Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 dari kelas paralel 1. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Bril. Saya Yernadia Fadila. Nama saya Lili. Saya Vanessa Zahra Latif. Kami akan menjelaskan kasus manajemen Yang berjudul Budaya Inovasi dan Kepemimpinan PT Astra Internasional. Indonesia, salah satu bangsa besar yang terus tumbuh menjadi negara maju yang disegani dunia. Disitulah Astra hadir dan berkembang bersama masyarakat. Sejak berdiri pada tahun 1957, Astra bertekad untuk senantiasa berusaha mencapai yang terbaik dalam menghasilkan karya-karya yang bermanfaat untuk bangsa Indonesia. Memulai bisnis sebagai perusahaan perdagangan komoditas, Astra terus melesat melampaui batas keunggulan bagi masyarakat. Dengan langkah-langkah yang pasti dari waktu ke waktu, Astra berkembang hingga kini memiliki 7 lini bisnis yang telah tersebar di penjuru Nusantara. Lini bisnis tersebut meliputi PT Astra Internasional adalah perusahaan asal Indonesia yang didirikan oleh William Sriwijaya di Jakarta sejak tahun 1957. Sebelumnya, PT Astra Internasional didirikan sebagai sebuah perusahaan perdagangan umum dengan nama Astra International Inc. Pada tahun 1990 telah dilakukan perubahan nama menjadi PT Astra Internasional dalam rangka penawaran umum perdana saham perseroan kepada masyarakat. Dan sejak tanggal 4 April 1990, perusahaan ini telah tercatat di Bursa Efek Jakarta. Tahun 2019, Astra telah mengembangkan bisnisnya dengan menerapkan model bisnis yang berbasis sinergi dan terdiversifikasi dalam 7 segmen usaha, terdiri dari otomotif, jasa keuangan, alat berat, pertambangan, konstruksi dan energi, agribisnis, infrastruktur dan logistik, teknologi informasi, serta bisnis properti. Berbagai produk yang dihasilkan antara lain minyak kelapa sawit, batu bara, dan kendaraan bermotor senantiasa diekspor sehingga Astra dapat berkontribusi dalam menyumbangkan devisa bagi negara. Beberapa produk keluaran PT Astra Internasional Tbk yaitu Honda, Daihatsu, Toyota, dan BMW. faktor kesuksesan PT Astra. Kesuksesan yang diraih oleh PT Astra tentu didukung oleh banyak faktor. Faktor yang akan kami bahas di video kali ini adalah faktor manajemen budaya inovasi yang tepat dan gaya kepemimpinan yang ideal bagi perusahaan. Dalam era globalisasi, inovasi harus dilakukan karena menjadi sumber pertumbuhan organisasi yang utama. Dengan kata lain, inovasi menjadi sebuah syarat yang tidak terelakkan. Budaya inovasi di lingkungan perusahaan melahirkan kreativitas yang menjadi daya dorong untuk menciptakan keunggulan bersaing berkelanjutan atau sustainable competitive advantage. PT Astra Internasional sebagai salah satu perusahaan nasional yang berkomitmen mencapai sustainable competitive advantage membuktikan kemampuannya dalam membangkitkan budaya inovasi melalui program Inovastra. Lalu, apa yang menjadi syarat mendasar untuk ikut Inovastra? Seperti yang tertulis pada halaman resmi astra.co.id, proyek inovasi sudah harus selesai implementasinya dan telah dikembangkan dalam 1 tahun terakhir. Selain diimplementasikan, kegiatan inovasi ini juga harus memberikan dampak yang nyata bagi kinerja perusahaan, unik dan berkelanjutan,
serta memanfaatkan sumber daya yang ada. Menurut Presidir Astra, Priyono Sugiarto, program inovasi yang dihasilkan pada Innov Astra berupa sistem, proses, produk maupun jasa yang memberi nilai tambah bagi Astra. Bila dilihat dari pedoman manajemen di Astra, disebut sebagai Astra Management System atau AMS. Di AMS, dalam menjalankan strategi mencakup dua pekerjaan, kerja rutin dan tidak rutin. Kerja tidak rutin biasanya berupa upaya-upaya alternatif untuk meningkatkan produktivitas, kapasitas, dan kualitas alias mengupayakan terobosan atau inovasi. Hasil inovasi itulah yang biasanya diikutkan dalam konvensi Innov Astra. Ada 3 sasaran yang ingin dituju dalam inisiatif Innovastra to the next level. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas inovasi agar memiliki dampak hasil yang lebih signifikan dan strategis. Yang kedua adalah memperluas bidang inovasi yang digarap, mulai dari inovasi di bidang proses, produk dan layanan, jaringan distribusi, merek, dan bahkan bisnis model. Yang ketiga adalah memastikan adanya pengukuran inovasi yang mampu mendorong pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan atau sustainable. Berbagai proyek yang menggagas perbaikan operasional dan inovasi yang diusung dalam Innovastra telah berhasil diterapkan dalam kegiatan rutin operasional, sehingga semakin mendorong aktualisasi, pengembangan karyawan, proses kerja dan kinerja untuk meraih perbaikan berkelanjutan. PT Astra juga memberikan penghargaan akan jeripayah dan prestasi tim Innovastra. Penghargaan yang diberikan antara lain adalah Astra Green Company dan Astra Friendly Company, yang disingkat menjadi AGC dan AFC. Pada tahun 2014, Astra memberikan The Distinguished Award of Innovastra 30, sebuah apresiasi yang khusus diberikan kepada perusahaan yang selama ini dinilai telah menunjukkan praktik inovasi yang terukur, bermutu, dan juga berkesinambungan. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong langkah instan Astra dan juga organisasi untuk semakin terlibat aktif dalam gerakan inovasi di Astra. Grafik di sini menggambarkan dari tahun ke tahun 2012 sampai dengan 2016, proyek inovasi yang didaftarkan pada Innov Astra melalui suggestion system mengalami peningkatan. Pencapaian penghargaan pada proyek Innov Astra membuktikan bahwa PT Astra International Tbk selalu konsisten dan komitmen terhadap budaya inovasi dalam perusahaannya. Inovasi dilakukan secara terukur, bermutu, dan juga berkesinambungan. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong langkah instan Astra dan juga organisasi untuk semakin terlibat aktif dalam gerakan inovasi di Astra, sejalan dengan tekad PT Astra International Tbk untuk mewujudkan cita-cita menjadi kebanggaan bangsa atau Pride of Nation. Biasa tepuk tangan untuk kita semuanya. Rasanya acara sudah kita mulai. Salam Jatuh Dharma. Jatuh Dharma. Siapa yang jadi juara inovasi tahun ini? Kita sambut Christian Sugiono. Christian Sugiono. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, PT Astra International mengadakan program Innovastra untuk menstimulasi kreativitas karyawan dalam berinovasi, sehingga dapat menghasilkan inovasi yang bermutu dan berkelanjutan bagi kesuksesan perusahaan. Di sini terlihat jelas bahwa PT Astra International menerapkan gaya kepemimpinan transformasional. Karena melalui Innovastra, perusahaan menyediakan perhatian individu, rangsangan intelektual, serta kepemimpinan tersebut memiliki karisma. Indikatornya adalah 1. Karisma. Memberikan visi dan misi meraih respek dan kepercayaan. 2. Inspiration. Mengkomunikasikan harapan yang tinggi, mengekspresikan pentingnya tujuan dengan cara yang sederhana. Yang ketiga, intellectual stimulation. Mendorong intelijensia, rasionalitas, dan berhati-hati dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat, individualized consideration.
memberikan perhatian personal, melatih, dan memberikan saran. Melalui Innov Astra, PT Astra International Tbk secara tidak langsung telah menaruh kepercayaan pada karyawan-karyawannya untuk dapat mengembangkan ide-ide kreatif mereka melalui inovasi yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Hal tersebut dapat merangsang pengetahuan karyawan untuk terlibat dalam pengembangan perusahaan. Innov Astra tidak hanya sebagai media kreativitas bagi karyawan, melainkan juga sebagai media perusahaan untuk memotivasi lebih karyawan. PT Astra International Tbk turut memberi penghargaan bagi anak perusahaan yang konsisten dengan inovasi-inovasi terbaiknya. Contohnya, Daihatsu sebagai anak perusahaan PT Astra International Tbk mengadakan konvensi inovasi untuk mengembangkan kualitas produk dan kemampuan para karyawan. Hal ini merupakan dampak baik bagi diadakannya program Innov Astra karena selain mendorong kinerja karyawan dalam menghasilkan produk yang berkualitas, manajemen perusahaan pun memberi jaminan keamanan dan kenyamanan kerja bagi para pegawainya. William Suryajaya, Induk Kepemimpinan Berkualitas PT Astra International. Gaya kepemimpinan PT Astra International berawal dari William Suryajaya selaku pendiri PT Astra International. William Suryajaya merupakan sosok entrepreneur sejati dan telah berkontribusi besar bagi kemajuan bangsa ini. Ia adalah bapak profesionalisme Indonesia. Berikut adalah prinsip-prinsip dari beliau yang membawa Astra ke puncak kesuksesan. Profit memang sangat penting bagi kehidupan perusahaan. Tanpa profit, maka perusahaan akan gulung tikar. Namun, profit bukanlah tujuan akhir. Dalam buku Man of Hannah, diungkapkan bahwa ambisi William dalam berbisnis adalah bisnis harus mampu mensejahterakan bangsa. Krisis keuangan di Indonesia pada tahun 1998 telah membangkitkan semangat beliau bahwa berdagang harus mensejahterakan bangsa. Dan salah satunya adalah melalui penciptaan lapangan kerja. Idealisme ini William Suryajaya tunjukkan pada cabang-cabang Astra yang terus bertumbuh. Dan Astra akan mampu memakmurkan bangsa karena dengan demikian, lapangan pekerjaan akan tercipta dan ekonomi rakyat sekitar juga akan terangkat derajatnya. Pemimpin harus menciptakan lapangan pekerjaan. Uang bukanlah yang terpenting, melainkan kesejahteraan karyawan dan bangsa, serta memperlakukan karyawan selayaknya manusia. Dua prinsip inilah yang membedakan William Suryajaya dengan pengusaha besar seangkatannya. Saat ini, kedua prinsip itu telah diterjemahkan dalam Corporate Value Astra International sebagai catur dharma yang menjadi panduan bagi rakyat Astra dalam berbisnis. Semasa di Astra, William Suryajaya selalu menekankan kepada eksekutif dan manajemen bahwa pemimpin harus menciptakan lapangan pekerjaan. Prinsip selanjutnya adalah profesional dan entrepreneur itu terpisah, namun saling mendukung. William Suryajaya menjunjung tinggi profesionalitas dan manajemen. Para profesional diberikan kebebasan untuk menentukan apa yang menurutnya baik, dan William Suryajaya tidak pernah mengintervensi kewenangan para profesional tersebut. Selanjutnya, bisnis itu harus mensejahterakan bangsa. Bisnis itu harus berdampak bagi kemajuan bangsa. Itulah keyakinan William Suryajaya yang akhirnya mendirikan Yayasan Dharma Bakti Astra di tahun 1980. Yayasan tersebut merupakan terjemahan dari idealisme William Suryajaya bahwa Astra International harus mampu memakmurkan bangsa. Yayasan ini sudah terkenal dalam mendanai dan membantu UKM-UKM yang nantinya akan menjadi supplier atas kebutuhan operasional Astra. Inilah hebatnya William Suryajaya, ya jauh sebelum orang berbicara mengenai konsep Corporate Social Responsibility atau CSR baru mulai menjadi perbincangan hangat di dunia manajemen di pertengahan tahun 2000-an. Dan katanya berikan kail bukan ikan. William Suryajaya sudah melaksanakan itu di tahun 1980-an. PT Astra International telah berhasil menerapkan budaya inovasi yang tepat bagi perusahaannya. Sudah 30 tahun lebih Innov Astra menjadi wadah bagi pengembangan inovasi perusahaan dengan menggali kreativitas karyawan. Penghargaan yang diberikan bagi tim anak perusahaan yang konsisten dengan inovasi berkualitas telah menimbulkan motivasi kerja karyawan untuk menciptakan produk berkualitas dan membentuk lingkungan kerja yang baik demi keamanan, kenyamanan, loyalitas karyawan. Berhasilan ini tidak terlepas dari gaya kepemimpinan yang telah diturunkan dari sang pendiri perusahaan, yaitu William Suryajaya. Aplikasi kepemimpinan transformasional dan prinsip-prinsip beliau
telah menjaga posisi Astra Internasional sebagai perusahaan dengan banyak produk berkualitas pilihan masyarakat Indonesia. Yang terakhir, tanggapan dan saran. Perjalanan Innovastra di tahun ke-30-an ini telah menjadi bukti bahwa inovasi telah menjadi budaya dalam kegiatan harian di Astra. PT Astra dan manajemennya memberikan komitmen dan dukungan yang konsisten terhadap aktivitas improvement and innovation pada karyawannya. Pencapaian prestasi tersebut dapat memberikan inspirasi untuk para pelaku bisnis agar berani menemukan ide-ide yang kreatif dan mampu mengeksekusinya menjadi suatu produk unik dan mempunyai kemampuan untuk bersaing. Mengenai kepemimpinan, ada baiknya PT Astra Internasional dapat mengadaptasi gaya kepemimpinan yang terbaik bagi setiap cabang perusahaannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.